صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل صل على على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam yang mulia ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk menghadiri kajian rutin kita, kajian tiap malam Ahad. Dan hari-hari ini kita telah memasuki bulan Jumada As-Saniyah, dan pada tanggal 20 kita memperingati hari lahirnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Dan di berbagai belahan dunia di negara Islam kita saksikan begitu semaraknya peringatan wiladah atau kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha sebagai seorang wanita yang mendapat kedudukan sangat tinggi, yaitu Sayyidatun Nisa'il Alamin, penghulu para wanita di seluruh alam semesta, bahkan sebagai penghulu wanita di surga nanti. Sedangkan Imam Hasan, Imam Husain sebagai penghulu pemuda surga. Ini keluarga yang penuh berkah yang mendapat kedudukan di sisi Allah yang luar biasa. Sementara ibunda beliau Sayyidah Khadijah sebagai penghulu wanita pada masanya, di masa itu. Sayyidah Asia juga sebagai penghulu wanita pada masanya, yang kesabarannya luar biasa menghadapi suaminya Fir'aun. Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa, juga sebagai penghulu wanita pada masanya. Tapi Az-Zahra salamullahi alaiha sebagai penghulu wanita di seluruh alam. Ini luar biasa. Bahkan dunia dan akhirat, alam manusia, alam jin, alam malaikat, bahkan alam surgawi, beliau penghulu wanita. Bahkan beliau sebagai tauladan bukan hanya untuk kaum wanita, beliau tauladan juga untuk seluruh kaum laki-laki. Terutama sikap beliau, jihad beliau, dan perjuangan beliau untuk membela kebenaran, membela al-haq, dan menyatakan kebenaran. Ini suatu sikap, suatu perbuatan yang sangat sulit, sangat tidak mudah bagi seorang wanita. Tapi beliau mampu menyampaikan al-haq, kebenaran, menghadapi orang-orang yang zalim pada masanya dengan tegas dan jelas. Sejarah masih mencatat, cuma masih berada pada rak-rak perpustakaan-perpustakaan, belum banyak disentuh oleh para ilmuwan, oleh para ulama dan para mubaligh. Insyaallah suatu saat akan disentuh, akan dibaca, dikaji dan didiskusikan insyaallah. Di sebagian tempat kisah tersebut, sejarah tersebut sudah mulai dibaca dan diungkap. Betapa beliau sangat berani, sangat tegas, yang luar biasa dalam ceramah-ceramah beliau ketika berada di dalam Masjid Nabawi. Keutamaan beliau sangat banyak sekali. Kita tidak mungkin membacakannya atau menghitungnya dan mengkisahkan tentang makam-makam dan kedudukan Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Dan kedudukan beliau begitu tingginya sampai para ulama pun tidak mampu untuk menjelaskan dan melukiskan keutamaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Satu hadis yang mungkin bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini adalah hadis qudsi anillahi tabaraka wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya Ahmad, wahai Ahmad," namanya Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, wahai Ahmad, laulaka lama khalaqtul aflak." Kalau tidak karena engkau, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Itu sudah Anda jelaskan ketika mengkaji dan membahas tentang hadis Al-Kisah. Salat itu masih ingat mudah-mudahan. Di sini ada beda redaksi.
Ya Ahmad laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak kena engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Itu kedudukan yang tinggi, kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi, seorang imam, pembawa risalah untuk seluruh dunia. Walaula Ali lama khalaqtuka. Dan jika bukan karena Ali, aku tidak menciptakan engkau. Ini bagaimana mana hadis ini? Sepintas seakan-akan kedudukan Ali lebih tinggi daripada Muhammad. Tapi tidak begitu. Karena ungkapan laula Ali lama khalaqtuka setelah lahiriah yang maknanya kalau bukan karena Ali, aku tidak menciptakan engkau Muhammad. Sepintas di sini Allah menyatakan kedudukan Imam Ali lebih tinggi daripada kedudukan Nabi Muhammad. Sehingga terjadi penciptaan Nabi Muhammad karena adanya penciptaan Imam Ali. Padahal tidak begitu. Nah, kita jelaskan insyaallah. Selanjutnya, walaula Fatimah lama khalaqtukuma. Kalau bukan karena Sayyidah Fatimah, aku tidak akan menciptakan kamu berdua, Nabi Muhammad dan Imam Ali. Ini luar biasa. Jadi 3 orang ini, Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Zahra adalah manusia-manusia yang teragung, termulia, tertinggi kedudukannya dari seluruh alam semesta. Tidak ada seorang pun baik bangsa manusia, bangsa jin, bangsa malaikat yang mengungguli atau menyamai kedudukan mereka bertiga ini. Kita bahas secara sederhana perlahan-lahan. Tentang laulaka lama khalaqtul aflaq sudah kita jelaskan bahwa di sini ketika Allah mengatakan wahai Muhammad, jika bukan karena engkau aku tidak menciptakan alam semesta ini persoalan risalah, persoalan syariat, bukan masalah penciptaan fisik, bukan masalah penciptaan materi apalagi, tapi masalah risalah. Jadi apa artinya risalah ini akan Allah sampaikan kalau tidak ada Nabi Muhammad, dan tidak ada gunanya risalah ya kalau tidak ada Nabi Muhammad. Bahkan penciptaan alam semesta ini tanpa risalah apa artinya? Karena tujuan penciptaan alam semesta ini karena adanya risalah. Jadi risalah itulah yang penting, ajaran Rasulullah yang penting, agama itu yang penting, yang bisa menjamin umat manusia ke surga, ke alam baka di alam ukhrawi. Ya, karena risalah yang dibawa oleh Rasulullah itulah maka Allah menciptakan alam semesta ini. Artinya landasan penciptaan alam semesta ini landasannya, dasarnya karena adanya syariat Rasulullah, syariat yang murni. Itu landasan penciptaan, bukan karena kehendak Allah semena-mena atau bukan karena sekedar menciptakan manusia begitu saja. Tidak, ada landasannya, ada tujuannya yang utama, yaitu adanya syariat yang murni dari Allah pada Rasulullah. Dengan dasar itu maka Allah menciptakan alam semesta ini. Kalau bukan karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah, maka tidak ada alam semesta ini. Atau ada, nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Itu makna syariat pada diri Rasulullah. Walaula Ali lama khalaqtuka. Kalau bukan karena Ali, kata Allah, aku tidak akan menciptakan kau wahai Muhammad. Nah, di sini makna imamah. Tadi makna risalah, sekarang makna imamah. Jadi kalau bukan karena imamah yang dibawa oleh Imam Ali setelah engkau meninggal ya Rasulullah, maka alam ini gak ada artinya, hancur sudah punah. Karena adanya imamah itulah sebagai kelanjutan daripada risalah Nabi Muhammad, maka penciptaan alam semesta ini menjadi sempurna. Itu makna yang terkandung dalam laula Ali lama khalaqtuka, yaitu masalah imamah yang dibawa dan dimuat oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bukan makna pribadi, bukan makna keluarga, bukan makna materi, bukan makna fisik. Di makna imamah. Di mana amanat imamah ini tidak ada seorang hamba dan seorang makhluk pun yang menerimanya.
ketika Allah memaparkan amanat ini kepada gunung, kepada lautan, pada hutan, pada malaikat, pada jin, pada semuanya, mereka semua menolak, tidak akan mampu. Tapi yang menerima adalah para imam ma'asum tersebut, menerima makam dan kedudukan serta amanat imamah ini. Begitu tingginya imamah, kedudukan setelah Rasulullah sebagai pelanjut risalah Rasulullah, membawa agama yang hak dan benar. Maka kalau bukan karena imamah, maka penciptaan alam semesta ini tidak ada artinya, tidak ada gunanya, karena tidak akan sempurna. Hanya kesempurnaan risalah itu dengan adanya imamah. Ketika adanya imamah dan risalah, ada risalah dengan imamah, maka menjadi sempurna. Ketika sempurna, baru Allah menciptakan alam semesta ini. Begitu. Kemudian walaula Fatimah lama khalaqtukuma. Ini bahasannya yang sederhana. Kalau bukan karena Sayyidah Fatimah, kata Allah, maka aku tidak akan menciptakan kalian berdua, Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali atau Imam Ali. Apakah berarti kedudukan Azhar lebih tinggi daripada Rasulullah dan Imam Ali? Bukan begitu. Kita tidak melihat makna lahiriah atau makna materi. Apa maknanya? Kalau makna laula kalama khaltul aflaq makna risalah. Kalau laula Ali lama khalaqtuka makna imamah. Lalu laula Fatimah lama khalaqtuka, ini makna apa lagi? Ini makna kelanjutan para imam ma'sum. Karena para imam ma'sum setelah Rasulullah kemudian Imam Ali tiada, pelanjut imamah sama Imam Ali dari rahim siapa? Dari rahim Az-Zahra salamullahi alaiha, Imam Hasan, Imam Husain, kedua putra beliau. Ini anak cucu beliau dari keturunan Hasan Husain 9 imam ma'sum. Ya, Imam Ali Zainul Abidin, Imam As-Sajjad, Imam Muhammad Baqir, Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Musa Al-Kazim, Imam Ali Aidullah, Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Askari, Imam Mahdi Al-Muntazir yang kita tunggu-tunggu kehadiran beliau. Jadi di dalam ungkapan laula Fatimah lama khalaqtukuma, ini makna terkandung dalam Sayyidah Fatimah ini terkandung berapa imam? Berapa imam? 11 imam. Selain Imam Ali kan? Iya. 11 imam, luar biasa. Kita menggambarkan kedudukan seorang ulama, seorang arif saja kita tidak mampu. Bagaimana kita menggambarkan kedudukan seorang imam ma'sum? Lebih nggak mampu lagi. Kalau kedudukan seorang imam ma'sum kita nggak mampu, bagaimana kita menggambarkan kedudukan 11 imam ma'sum? Kita betul-betul tidak mampu. Kalau menggambarkan dan menjelaskan 11 imam ma'sum yang begitu tinggi kita tidak mampu, bagaimana mungkin kita bisa menggambarkan ketinggian dan kedudukan derajat Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Semuanya merasa lemah, semuanya merasa lemes, semua tidak mampu untuk menggambarkan ketinggian derajat beliau. Sayyidatun nisa'il alamin, sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Kita tidak akan mampu. Karena itu mencintai beliau dengan cinta yang tulus dapat menyebabkan seseorang selamat dari api neraka. Ini luar biasa. Jadi begitu luasnya pintu surga lewat pintu Az-Zahra, orang yang mencintai beliau pasti akan selamat dan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi jelas ya tentang laula kalama khaltul aflaq makna risalah. Tentang laula Ali lama khalaqtuka makna imamah khusus buat Imam Ali. Dan mana laula Fatimah lama khalaqtuka makna imam 11 orang imam. Kalau tanpa ada imam yang 11 orang itu dari kitab Az-Zahra, maka risalah ini, ajaran ini, bahkan Imam Ali tak akan terputus, tidak ada artinya. Jadi sempurnalah alam semesta ini dengan 3 orang ini, dengan misi dan kedudukan yang diembannya dan dibawanya. Itu makna hadis qudsi secara sederhana. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad